Selamat pagi, perkenalkan nama saya Heni Deana Putri. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem religi di Indonesia untuk pembelajar bahasa Indonesia penutur asing tingkat 2. Nah, di sini yang menjadi indikator pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, pembelajar mampu mengetahui yang pertama, pengertian dari sistem religi, yang kedua mengetahui sistem religi yang ada di Indonesia, yang ketiga mampu menambah kosakata tentang sistem religi, nama kitab suci, tempat ibadah, hari besar, dan pemimpin agama di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sistem religi. Menurut Antropologi Budaya tahun 2002 karya IGD AB Wiranata, sistem religi dalam perspektif ilmu antropologi diartikan sebagai rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, yaitu kekuatan yang berasal dari luar kendali manusia. Sistem religi pada dasarnya merupakan bentuk rasa pasrah manusia atas ketidakberdayaan menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu dihadapinya. Oleh sebab itulah manusia senantiasa memelihara hubungan emosional dengan kekuatan-kekuatan gaib. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem religi itu sendiri, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam sistem religi yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem religi atau agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat di negara Indonesia dan diperkirakan awal muncul agama Islam terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 610 Masehi yang ditandai dengan penerimaan wahyu Al-Quran yang pertama di Mekah oleh Muhammad SAW. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai nama kitab sucinya. Nama kitab suci dalam agama Islam yaitu Al-Quran. Dalam ajaran Islam, kitab suci yang digunakan adalah Al-Quran yang di dalamnya terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.326 ayat menurut riwayat dari Hafiz, 6.262 ayat menurut riwayat dari Ad-Dud maupun 6.214 ayat menurut riwayat dari Warsi. Nah, yang berikutnya adalah nama tempat ibadah dari agama Islam adalah masjid. Yang berikutnya, nama hari besar untuk agama Islam terdiri dari Idul Fitri atau lebih sering disebut dengan hari Lebaran. Yang kedua ada Idul Adha, yang ketiga ada Tahun Baru Hijriyah, yang keempat ada Isra Mi'raj. Yang terakhir adalah nama pemimpin agama dari agama Islam yaitu Ustadz untuk laki-laki dan Ustazah untuk perempuan. Nah, yang kedua kita masuk ke agama yang kedua yaitu Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan merupakan agama yang muncul pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemunculan pertama kali agama ini terjadi di Belanda pada abad ke-16 yang dipengaruhi oleh ajaran Calvinisme dan Lutheran. Kita masuk ke dalam nama kitab sucinya. Nama kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Bagi para pemegang agama Kristen Protestan menyebut kitab suci mereka dengan sebutan Alkitab yang terdiri dari 66 bagian yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu 39 bagian yang masuk ke dalam Perjanjian Lama dan 27 bagian yang masuk ke dalam Perjanjian Baru. Yang berikutnya, nama tempat ibadah dari agama Kristen Protestan adalah gereja. Yang berikutnya
Nama-nama hari besar untuk agama Kristen Protestan ada hari Natal yang sering disebut sebagai hari kelahiran dari Tuhan Yesus, hari Paskah, Pentakosta, kenaikan Isa Almasih, wafat Isa Almasih. Dan yang terakhir adalah nama pemimpin agama dari agama Kristen Protestan adalah pendeta. Sekarang kita masuk ke agama yang ketiga, yaitu agama Katolik. Agama Katolik merupakan agama yang pertama kali muncul di Kepulauan Maluku dengan adanya kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dengan misi untuk mencari rempah-rempah. Para rakyat Maluku juga menjadi penganut pertama dari agama Katolik di Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam nama kitab sucinya. Nama kitab suci agama Katolik sama dengan nama kitab suci agama Kristen Protestan, yaitu Alkitab. Dalam agama Kristen Katolik, penyebutan untuk kitab suci juga sama dengan agama Kristen Protestan, yaitu Alkitab. Alkitab dalam ajaran agama Katolik terbagi menjadi 73 kitab yang dibagi lagi menjadi 46 yang masuk ke dalam Perjanjian Lama dan 27 bagian yang masuk ke dalam Perjanjian Baru. Sekarang kita masuk ke dalam nama tempat ibadahnya juga sama dengan nama tempat ibadah di agama Kristen Protestan, yaitu gereja. Yang berikutnya, nama hari besarnya ada hari Natal, Hari Raya Santa Perawan Maria, kenaikan Isa Almasih, Trihari Suci Paskah yang terbagi menjadi 3 hari suci, yaitu Kamis Putih yang dilakukan untuk memperingati peristiwa perjamuan terakhir Yesus Kristus dengan muridnya, Jumat Agung yang dilakukan untuk memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib, dan hari Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Yang terakhir, nama pemimpin agama dari agama Katolik yaitu ada paus dan pastor. Sekarang kita masuk ke agama yang keempat, yaitu Hindu. Agama Hindu datang pertama kali ke Indonesia melalui jaringan perdagangan yang terbentang dari Cina hingga India, diperkirakan terjadi pada sekitar awal abad keempat. Kemunculan agama Hindu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang menganut nilai-nilai Hindu. Sekarang kita masuk ke dalam nama kitab sucinya. Nama kitab suci dari agama Hindu adalah Weda. Dalam agama Hindu, kitab suci yang digunakan sebagai ajaran agama adalah Weda atau Veda. Weda sendiri memiliki makna yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Vid, yang memiliki arti mengetahui atau pengetahuan, sehingga Weda atau Veda memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi serta berasal dari Hyang Widiwasa. Sekarang kita masuk ke dalam nama tempat ibadah dari agama Hindu adalah Pura. Yang berikutnya, nama hari besar dari agama Hindu ada Hari Nyepi, Hari Kuningan, dan Hari Galungan. Yang terakhir, nama pemimpin agama dari agama Hindu adalah Pandita. Sekarang kita masuk ke agama yang kelima, ada agama Buddha. Kedatangan agama Buddha di Indonesia terjadi pada abad kelima Masehi. Hal tersebut diperkirakan dengan melihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ditemukan. Agama Buddha pertama kali diperkirakan dibawa oleh pengelana Faxian yang berasal dari Cina. Pada abad ke-7 terdapat kerajaan Buddha yang berkembang di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat dari pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara yang berdiri hingga tahun 1377. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nama kitab suci agama Buddha.
Nama kitab suci agama Buddha adalah Buddha Dhamma. Agama Buddha atau juga yang sering disebut dengan Buddha Dhamma memiliki kitab suci yang sering dikenal dengan Pitaka atau keranjang. Pitaka terbagi menjadi 3 kelompok besar yang terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nama tempat ibadah dari agama Buddha adalah Vihara. Adapun nama hari besar dari hari agama Buddha adalah hari Waisak, hari Magha, dan hari Asada. Yang terakhir, nama pemimpin agama untuk agama Buddha ada biksu untuk laki-laki dan biksuni untuk perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke agama yang terakhir yang ada di Indonesia, yaitu yang keenam adalah agama Konghucu. Ajaran Konfusius atau Konfusianisme yang kemudian berubah menjadi Konghucu seperti yang kita ketahui sekarang, pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada abad ke-17, di mana salah satu buktinya terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi para penganut ajaran tersebut. Nama kitab suci dari agama Konghucu adalah Kitab Shishu dan Kitab Wujing. Kitab Shishu yang secara langsung bersumber dari Nabi Konghucu hingga Mengzi, dan Kitab Wujing yang berasal dari para nabi purba dan raja suci. Adapun nama tempat ibadah dari agama Konghucu adalah kuil. Adapun nama hari besar untuk agama Konghucu ada Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, dan Cengbeng. Untuk nama pemimpin agama dari agama Konghucu ada Shueshi atau pendeta, Wenshi atau guru agama, Jiao Sheng atau untuk penebar agama, dan Zhang Lao untuk tokoh sesepuh. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem religi dan macam-macam dari sistem religi yang ada di Indonesia, saya harap pembelajar-pembelajar BIPA dapat mengetahui dan memahami apa saja macam-macam sistem religi yang ada di Indonesia. Maka dari semua penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem religi pada dasarnya merupakan bentuk rasa pasrah manusia atas ketidakberdayaan menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu dihadapinya. Oleh sebab itulah manusia senantiasa memelihara hubungan emosional dengan kekuatan-kekuatan gaib. Dan seperti yang kita ketahui, macam-macam sistem religi atau agama yang ada di Indonesia, ada agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, di mana meskipun Indonesia memiliki beraneka macam agama, bermacam-macam agama, tetapi masyarakat Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang dinaungi oleh negara yang bernama negara Indonesia. Hal tersebut tidak menjadi suatu perbedaan yang mencolok untuk negara ini, karena setiap perbedaan yang terjadi, setiap perbedaan yang ada memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan atau materi hari ini dapat kita pahami bersama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.